After Sales with Fadli. Banyak ya. Kayak jualan bakso gitu loh. Gue baru tahu Estrax punya ini apa? Ini Thunder apa sih? Punya punya galeri. Bukan galeri apa? Punya Supermarket, iya kan? Mungkin biar izinnya diizinin gara-gara pandemi kan bahan-bahan pokok aja yang boleh kan. Jadi dia Trax. Mungkin penjualan turun. Ini pakai gelasan ya? Ya itu kumpulin dari ini layangan-layangan Yoi. bahan-bahan benang layangan pandemi dilebur lagi. Jadi ini jadi wheels. Fadli. Ada Fadli nih. Aduh, tuh kan. Sponsor by siapa aja Fadli? Coba sponsor by siapa aja? Lu bisa Nike Indo. Kayaknya Fadli kurang denger ya. Iya. Kirain nggak denger Fadli. Denger bang. Dengar ya? Iya. Enggak sponsor by siapa dong? Sebut. Enggak apa-apa. Banyak yang support lu. Yang mensupport. Yang mensupport. Yang bikin lo jadi kayak Teman-teman sekarang. aja sih. Teman-teman sebut dong, enggak apa-apa ini biar Iya. Enggak lah bang, masih homisan aja. homisnya siapa? Iya, Homisnya. Homisan ya dari Bring Back. Bring back Nah, ya kan? Pacific State. Pacific State. Ya masih homisan lah dari Sepatu. dari Duffel juga. Duffel, yoi, keren. Sponsor nih. Homis aja. Oh, iya. Kemarin bikinin videonya ya. Iya. Yoi, cakep sih. Jadi lu banyak ya bikin video ya? Enggak juga bang. Pacific State lu yang bikin kan? Iya. Iya kan? Iya. Ngaku lu. Iya, Bang. Udah ngaku ya. Pacific State tuh lu berapa lama filmingnya tuh Bikinnya. kira-kira berapa lama tuh? Gua dari itu 3 bulan. 3 bulanan ya, cepet ya. Tapi setiap hari. Setiap hari Setiap rajin hari. ya, kerja keras ya. Setiap hari. Setiap spot hari. Sudirman. Emang itu lagi Jakarta baru-baru. Itu awal-awal Sudirman berarti ya? Iya. Iya, awal-awal Baru-baru Sudirman jadi. bagus Hah? sampai masih sepi itu belum Oh. ada anak skate. Belum ada anak skate ya? Sampai rame. Berarti gara-gara video lo ngancurin spot-spot Sudirman. Wah. Emang konsepnya malam gitu ya? Konsep Konsep dari siapa sih? Konsep semuanya dari Jimmy. Tapi gue sempet beberapa ada BM-nya juga sih. Ya jadi 60% Jimmy, 40%-nya gue lah yang ngambil. Kalau pemilihan musik gitu, Jimmy. oh Jimmy ya. Oke. Janjian sama skateboardernya gimana? Kan banyak tuh. Beli. Iya. Apalagi Masa- main, Iya. jadi Apa lu? filming Apa gitu. emang lagi rajin-rajinnya juga mungkin Iya. jadinya Nah, jadi gampang nih lo Pas filming. pas apa namanya? Pas tahun 2019 tuh. Itu lagi awal-awal tahun lagi pada senang ya Sudirman tuh. Oh, Lagi seneng, ya udah anak-anak aja. jadi sekalian ya. Nah, kalian aja. Sama sempat sih beberapa kali emang janjian gitu. Udah yuk, ekspor ke sini. Ya udah, ayo gitu. Jadi kebanyakan spontan aja tuh, maksudnya lagi main, ayo filming gitu. Iya, sama gua izin dulu sama Jimmy. Ini gua ngambil di sini ya. Ya udah enggak apa-apa. ambil Oh, aja. jadi skaternya juga apa ya, di approve juga ya sama sini Iya. aja nih Idli ya. Iya. Oh, nggak sembarangan homis Kadang-kadang juga ya. skaternya kan agak meluas tuh, kayak ada Alif gitu kan. Hmm. Itu kan ya nggak di endorse Pacific State kan, tapi ikut-ikut aja yang penting. Iya. Tapi itu atas Approval Jimmy ya. Udahlah, masukin aja enggak Masukin apa-apa. aja. Tapi Alifnya nggak apa-apa tuh. Alifnya nggak apa-apa juga. Izin juga kan Gue sama juga, skaternya. iya gue juga bilang, Lip, yuk filming yuk sama ini buat apaan? Buat Pacific State. Oh yaudah. Oh, ayo. ya udah. Berarti sebenarnya emang lo pengen nunjukin ya skater Jakartanya berarti kan. Iya, Atau- Jakartanya. Anak Jakarta yang masih fresh. Oke. Dan kebanyakan kayak dari apa ya, pemilihan trik dari masing-masingnya bulan direct atau yang pada BM, gue pengen gini Dli. Oh,
Kalau Dimas gue yang direct. Direct. Gila. Dimas Oke. terlalu banger dia. Oh, Terlalu banger. terlalu pengen Oh, jumping jadi ya. lu tahan tuh. Pengen jumping. Jangan dulu, jangan Atasnya dulu. pengennya atas bawah atas bawah. Atas bawah, atas Atas bawah. bawah atas bawah. Ntar dulu, udah yang ini Akhirnya aja. slow ya slow ya. Itu Oh, juga itu dianya nggak kenapa mau. Kayak kalau Karena dari konsep awalnya. iya takut kebanting juga sih sama yang lainnya. Iya, Oh. takut kan kalau videografer kan ada komposisi kan. Iya. Misalnya ini Dimas kalau diturutin BM-nya mungkin ya, mungkin. Iya. Hmm. Jadi kebanyakan bangernya kebanting. Jadi Kebanting, jadi jadi emang videonya jadi moodnya nggak cocok. Ini kan iya, moodnya lebih cruising gitu kan. Iya. Yoi, keren juga lu. Jauh ya pemikirannya. Jadi lu udah itu. Iya. jauh. Itu dia tuh orang pentingnya. Jadi kan enak dilihat kan satu konsep tuh, bener, iya, walaupun orang bener. beda-beda. Ah. Heeh. Gue Tapi tetap baru lihat funnya, benang funnya. merahnya jadinya ya. Benang merah. Oh, iya. Itu lo lebih dari yang nggak kita kira. Wah. Nggak kita kira. Nggak kita kira. Jenius lu tadi. Aduh, jenius. Ya enggak. Terus kemarin bikin ini juga kan FTG. FTG Ya ya kan? buat video Video komersilnya. Oh iya itu FTG. Ya, FTG. Terus terakhir Duffel ya. Duffel. Duffel kan penyebutannya. Iya, Duffel. Iya. Nah, kalau Duffel itu full dari lu atau dari Enggak. Kalau Duffel itu sebenarnya awalnya si Duffelnya dia ngontak gua pas sebelum corona banget tuh pas. Jadi gue sebulan itu bulan Februari kemarin. Sebelum corona pas sebelum lo kena corona. Oh, Sebelum corona. Sebelum corona. Sebelum corona. Di kontak tuh pas awal akhir-akhir tahun. Lu mau nggak ngerjain ini buat Duffel gitu. Emang videonya mau kayak gimana gitu. Jadi gini, misalnya kan kemarin si awalnya tuh udah dari tahun-tahun kemarin juga pas gue lagi selesai bikin Pacific tuh. Mereka ke Jakarta lagi filming sama Adit. Gitu si Adit kebetulan lagi ngerjain videonya Bukit. Oh, jadinya. Nah, jadi nggak kepegang tuh Duffel. Nggak kepegang, ya udah akhirnya si Duffelnya ngontak gua. Udah ngelanjutin. Oh, jadi Duffel tuh brand Bandung. Brand Bandung. Brand Bandung. Oh, berarti skater-skaternya pada kesini kan? Iya. Pada kesini ya. Iya. Pada kesini selama sebulan. Jadi itu sebulan doang videonya. Iya, sebulan doang. Gua pokoknya ngambilin mereka nih, si Agan, si Kiki sama si siapa? Pacet. Uwa. Hmm. Nah itu udah sebulan tuh. Hmm. Selama sebulan itu. Nah, pas lo kayak filming si Duffel ini nih, lo kesulitan apa sih yang paling itu nih challenging lo nih, maksudnya kayak wah entah dari kayak triknya mereka atau enggak lama landingnya kah, atau mereka pemilih spotnya atau apa gitu. Kalau mereka sih kayak gue ngelihatnya mereka kayak kaget sih sebenarnya. Pertama dari cuaca. Oh, panas ya? Parah. Kan Oh, kita kan kalau gue cek spot sama mereka tuh mulai paling jam 10. Jam 10 sampai malam. Nah itu mereka siang, waduh, Itu meriang sih. kuat, Panas nggak sih. kuat sih. Iya pasti. Dari Bandung kan siangnya nggak terlalu panas gitu, tiba-tiba datang ke sini di Sudirman terang-terang jam 12. Wah, Berarti harus nyobain CFD. Ya bener, dia CFD-an. CFD pulang sore. Gue sampai tidur di Senayan tuh kalau CFD pulang sore. CFD pulang sore. Oh, matahari banget. Gila mau matahari banget. Tapi masih mau main lagi di Senayan. Gila. Masih ambil rel sama box. ngangkat box ya. Iya gila loh. Gue sampai tidur di atas box. Ini masih pada main loh. Nah, tapi kalau kan kayak tadi lu Dimas lu direct nih, oh nih dia lebih condong ke stairs gitu kan, misalnya oh ini gue direct. Nah, tapi kalau anak-anak Bandung nih kan lu nggak mungkin belum terlalu dekat gitu, atau lu kan nggak begitu tahu nih mereka triknya gimana aja tuh. Itu lu filming aja, ibaratnya ntar lu filming aja atau gimana tuh maksudnya? Nah kalau kayak gitu sebenarnya gue kalau buat orang-orang yang baru kenal banget, gue sebenarnya kayak nggak terlalu, kan gue megang kamera, gue nggak terlalu percaya gitu. Maksudnya gue beneran gue deketin atau kapan gue ngejauh, terus kapan dia pas
apa namanya pas landing entah kemana Oh gitu. iya benar-benar. Itu kalau gua untuk filming sama Dimas atau sama Pacet Lu udah tahu, Udah tahu udah ya, udah tahu. amat gitu. Soalnya Oh, ini mau kayak- jatuh gua tarik gitu. So kayak sesimpel traffic nih. Ada traffic yang ngejauh kan ke depan, ada yang di tempat tuh. Itu iya. itu dari si filmer juga pasti kadang-kadang harus Refleksnya sigap kan itu, tuh. iya. Kadang-kadang wah lu malah nggak deket, jadi Iya. framingnya nggak enak kan. Kadang Iya udah sih, ada emang. feeling juga nih. Lihat ngelihat kan kita nggak mungkin ngelihat layar Iya. dong. Ngelihat gini oh udah nggak dapet udah tarik gitu. Itu sih kan gue sama Agan nggak pernah filming terus ketemu Agan oh ya udah gitu. Ini pertama nggak percaya nih kamera ntar pas selang sehari 2 hari oh gini ya udah baru gue Tapi lo berarti discuss dulu berarti apa sama mereka maksudnya? Oh nih si Agan misalnya lebih suka main apa yang oh ya pasti itu Iya. kayak si Agan mungkin jarang ngajar dropinan gitu. Oh, oke. Oh ya udah gue cari yang ledge atau yang manual pad gitu. Oh berarti seiring periode filming itu berarti ini ya apa? Lu udah tahu nih, oh kira-kira triknya kebanyakan ledge atau kebanyakan manual. Aduh. Kebanyakan ledge atau kebanyakan manual gitu kan. Terus oh besok cari yang drop in jadi biar lebih pas gitu, lebih merata gitu. Iya. kan, gitu ya. Sama Lu bawa ke spot-spot yang sesuai gitu. sesuai juga. gitu. Itu juga sempat pusing juga sih Pusing nyari ya? spotnya gitu. Oh. Kadang ditunjukin spot ini nggak feeling gitu. Kan kalau udah nggak feeling nggak mungkin dipaksa dong Iya. ayo gini. Li, kan ini brandnya brand Bandung ya, Li. Kenapa mereka berpikiran ke Jakarta sih, Li? Kenapa nggak, maksudnya daripada tadi kalau nggak salah ada 3 orang ya? Daripada cost-nya untuk ke Jakarta, kenapa nggak nge-hire lu nya ke Bandung, Li? Dengan explore Bandungnya apa? gitu. Iya, landscape Bandungnya. Kebetulannya sih si yang Pasti ada punya- tujuannya kan tuh kenapa dia Iya. pilih Jakarta. Jadi si yang punya Duffel itu mikir di Bandung spotnya udah overuse lah gitu. Udah banyak banget sama triknya udah nggak mungkin diulang lagi gitu. Misalnya ledge, semuanya udah pernah backtail gitu. Buat di filming terus kayak kurang lagi ini kayak LED lagi gitu. Kayak nggak ada suasana baru gitu. Nah mereka waktu itu ke Jakarta, udahlah yuk ke Jakarta sama Adit tuh baru sama Adit beberapa hari terus balik ya yuk pengen ke Jakarta lagi full deh itu gue nih anak-anak gue lemparin ke Jakarta terus ya udah lu filmin karena Jakarta selama sebulan. Jadi di dalam footage-nya tuh ada footage lu sama footage-nya Adit ya? Jadi itu persentasenya paling 60% Adit, 40% gua. Yang edit Adit. Itu udah lumayan Yang banyak. edit gua. Yang edit lu? Iya. Itu ada kesulitan nggak? Maksudnya dari angle pengambilan juga kan pasti beda kan tuh? Jauh banget bang. Iya. Itu Kayak sih yang pasti bikin. Adit kan punya ciri khas sendiri Iya, tuh punya dengan ciri zet, khas zet, sendiri, zet, zet, iya. gitu kan. Dan dari stock shoot juga makanya Stock kan. shoot, iya. Nah, lo mengikuti cara pengambilan stock shootnya si siapa? Adit. Si Adit kah atau lo tetap gue pengen gua sendiri nih atau gimana biar keseluruhan si Pengennya sih. videonya? Ini Aditnya Adit Insomnia ya? Waduh, Bukan. jauh banget. Bukan, Aditya Dika. Oh, Aditya. Aduh, Aditya Dika. Adito Pramono. Oh, lebih. Nyanyi. Lupa ya, Dli. Takutnya lu gampang ke gitu. Udah disiapin tadi. Udah disiapin. Iya, Siapin jawabannya. Tadi kan karena gue yang edit ya. Hmm. Si stock shootnya Adit tuh banyak tuh yang pas di Jakarta atau di Bandung. Nah, kalau yang di Bandung gue kebantu banget tuh sama stock shootnya Adit. Oh, Yang di Bandung sama yang Jakarta karena di Jakarta cuma beberapa hari kan tuh. Ada cuman dikit gitu. Ya udahlah akhirnya ya stock shootnya gue yang ngambil gitu. Tapi itu juga stock shootnya yang time lapse gitu. Itu tuh setelah filming mereka jadinya gue ngedit dulu. Jadi setelah itu ya. Oh, sebenarnya ada setelah yang kurang selesai nih. baru. Hmm. Oh, kayak butuh ini ya. Sebenarnya sih jangan gitu harusnya sih kalau gitu gue. ya? Gue kayak terlalu fokus filming jadinya nggak sempat kepikiran ngambil stock shoot nggak apa. Tapi kadang-kadang apa ya? Itu juga sih yang jadi problem. Gue sendiri pun mungkin karena lo sendiri sih ya. Jadinya kan lo fokus. Iya.
Beda sih kalau kayak filmer, kayak lo filming yang pro atau yang udah amatir lah misalnya. Lo enak tuh filming sebentar ya kan, landing cepet tuh, habis itu bisa shoot lagi kan. Iya. Kalau ini kita pasti kayak udah bener-bener keperas. Ya mungkin Iya sih kan, gitu sih. kadang-kadang gue juga sampai saat ini udah jadi wah shoot gue kurang nih jadinya. Sama deadline juga itu Iya. kan sebulan doang. Iya, itu makanya ada kan. deadline-nya juga. Udah waktu itu. triknya belum dapat ya kan. Hmm. Jadi fokus triknya emang itu tuh. Itu permasalahan gua juga sekarang malah kayak gitu gua. Stok kurang kan. Lu dari jam 3 sampai jam 6 anjing belum landing. Makanya berarti kita harus main skate lebih gigih lagi. Iya. Biar Hafiz bisa menghargai hal. ngambil stock shoot. Iya, gitu dong shoot. Kalau tiap check spot my war, tiap check spot my war. Iya. Jadi Kasihan ya. jadi stok shootnya ya mewornya itu jadinya kan. Iya. Jadi marah-marah. Iya, jadi marah-marah. Marah-marah, banting marah-marah. Tapi kan momen jadinya tuh. Momen. Iya, momen. Tapi sekarang kayaknya marah-marah udah agak dikurangin ya. Iya. Kayaknya kita ngeliat malah ini kayaknya dia dapetnya cepet ya, padahal lama. Kadang-kadang buat ya sekarang banyak lah, jadi kayak editan kayak di artikel kemarin juga ada, kayaknya sekarang tuh udah yang marah-marahnya nggak diliatin gitu. Jadi ya lebih ini aja sih. Emang pengen nunjukin sisi funnya juga mungkin. Sisi funnya ya. juga, tapi sebenarnya susah. Kita juga kadang-kadang sih ngebantu sih kalau ada yang mesin marah-marah, oh berarti itu susah gitu. Iya, Kadang kita iya, susah. jadi lebih appreciate dan kita nungguin nih pas di spot Iya, ini pas gitu. spot Kadang-kadang ini, ini kadang-kadang kalau sekarang kan semua dapat landing aja, Iya, jadi nggak tahu seberapa iya gitu. atau nggak mereka sengaja buat ntar baru ada tuh B-side-nya kan, kebanyakan. Jadi kita jadi harus lebih cermat menontonnya. Iya. Lebih cermat lihat, wah spotnya susah pasti lama nih. Iya gitu-gitulah. Jadi Padahal nggak juga ya. Tapi kan si Fadli kan main skate juga jago gitu. nah itu Maksudnya, dia tuh. lu ada rasa backtail doang nih gitu gitu. Oh, pasti. Apalagi lu kan backtail pegangan tuh. Aduh, ujian iya. tuh. Ya kan? Ini backtail doang nih gitu kali. Enggak. Pasti itu kalau gue filming pacet. Lu personal kayaknya. Kenapa? No slide dulu ya, no slide. Kick flip ya. Chat, ayo dong. Ayo dong landing. Itu udah bukan My War lagi ya, World War kali ya. World War Z. Zombie, ada zombie jadi apa? Lu sampai ada zombie baru landing sih gua. Tapi itu justru ya di situ kali ya. Itu ya kadang ngelihat pacet freak out juga seru sih. Iya. Iya, pacet breakout-nya kan agak aneh, agak unik ya. Malah banyak stok yang bisa kepake kan kalau Betul, kalau kalau macet macet lama triknya ya itu. udahlah ya maksudnya. Tapi Anjir. Sorry chat ya. Maaf sorry ya, chat, Pak, maaf chat. Pacet. Pacet breakout. Tapi lo keren Chat. Sekarang udah bisa telosat lo. Wih, udah Telosat bisa Sofit. Pacet sekarang di mana nih? Dia emang agak lama nih, tapi naik lah. Tadi lamanya gini. Tapi naik juga, maksudnya sekarang naik jadi keren. Mungkin dia udah berburu kan Si ke Bandung. habis memang. Terakhir gue ngeliat di instastory-nya dia parkour tuh dari Oh iya. Oh iya Di rumah dia Absar. parkour. si anjing banget. Oh dia mungkin nggak mau kalah kali. Oh, iya, Kan ada iya. tuh yang video skate ada parkurnya. Waduh, Ada nggak sih lo? jarang Itu explore. satu lantai kali ada ya, satu lantai ya lompat ya lantai. dari atas ke bawah ya. Iya. Di atas ke bawah terus lari lagi. Iya lari lagi. Oh Parkur. berarti parkurnya ngelain men. Parkurnya ngelain. Parkur Parkurnya ngelain ya. parkur ngelain. Iya di filmer parkur juga susah lo ikut gitu. Iya. Iya, pakai inilah. Oh ya pakai GoPro ya. Nggak usah ada filmer. usah ada Wah, tapi filmer. nggak kelihatan. Nggak kelihatan dong. Iya parkour gimana ya? Iya. Susah loh parkur. Benar. Biar relax kali dulu biar. Iya. Aduh jangan. Enggak, ayo jangan. Nih gue mau nanya dulu. Kan lo main skate juga, filming juga. Nah lo ada kayak pertentangan batin nggak? Anjing gue pengen main skate nih. Oh, Tapi lo jelas. lagi filming ya kan? Jelas. Kadang-kadang nih, misalnya kadang-kadang lu nemu spot bagus. Anjing gue harus filming Iya, lagi. itu. Gue pengen main. Nah itu tuh yang Ngeselin sih itu. Iya kan? Pasti itu. Aduh. Lu kemana gitu spot bagus. Iya kan? Lu nggak bisa Pas nyobain sama sekali kan? filming gitu. Hmm. Lu pas ketemu spot bagus, anjing ngayal lu udah jorok, Bang. Iya, jorok, ya. Anjing nih gue udah bisa gini, terus tapi masih filming orang. Oke deh, ya udah gitu. Dan lu berharap pasti, ayo dong cepet landing dong biar gue Iya, biar gua nyoba. Iya kan?
gue coba juga nih. Tapi berarti sekarang lu udah memutuskan belum di diri lu nih? Gue nih videographer gitu. Iya. Mentasbihkan. Jadi maksudnya kan lu umur berapa nih? Kamu umur berapa? Jangan Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa maksudnya. Wow. 25. Nah, 25 tuh kayak apa ya, kayak Ini mid 25 quarter tuh harus itu ya, krisis. lu harus menentukan nih Iya, mau kemana nih Ah. karir lu nih gitu kan. Videographer Ini apa umur-umur skateboard nih. Arjen nih saya gitu. Arjen maksudnya. Lu mau arah mana nih, Dli? Maksudnya Gue mau atletnya. lu mau Gue mau. gue mau skate aja full nih, atau lu aku filming deh. Tapi berarti ini dia nih harus di highlight nih. Berarti jadi Iya. videographer tuh ibarat kayak guru, pahlawan tanpa tanda jasa Nah, kadang-kadang iya, ya kan. iya. Susah kita Susah, kadang pengen susah. main. Iya, pengen iya kan? main, pengen ngapain, pengen senang juga. Seneng juga tapi harus begini. Iya benar. Setuju itu. Tapi kalau Pengorbanan terbesar juga. kalau ya. gue pribadi gue lebih seneng ngelain sih ngikutin orang daripada single. Wah, Iya. single tuh udah paling bete. Iya, paling bete itu. Apalagi misalnya kayak yang gini-gini dah kan. Iya. Kalau single lo masih bisa apa kayak long lens atau apa, mungkin masih ada effort lah. Kalau ngelain kayaknya kan jadi main skate juga. Iya, gitu. kasarnya paling enggak cruising ya. Terus kayak ada yang balik nih gue deketin pada saat ini, Iya. nih gue jauhin, gue deketin, ya itu enak gitu. Seringnya ngilang-ngilang ya. Ngilang-ngilang, Iya. ya itu enak sih. Kalau single agak-agak bete sih emang. single long lens udah diem. Itu udah paling bete Paling sih. bete. Tapi enak pas lo udah berumur, Li. Sumpah, gue sekarang ya, wah enak nih gue sekarang. Lanjut main gue, apalagi pas lo jarang olahraga, jarang skate, lo harus swimming line, wah men. Berat Itu ya. kesik sahabat. Pinggang kali ya. Iya, pinggang. Pinggang. Gue nggak tau deh, mungkin filmer-filmer luar pas udah berumur, lah gue long lens aja deh. Tapi berarti sekarang ada ongoing project apa? Lagi ngerjain apa? Insurgent? Enggak, Insurgent enggak cuman filming aja sih. Oh, filming Nah, doang. ini lagi project Wonder sih sebenarnya. Wonder, ya? belum selesai. Oh, Apa tuh, full length kah atau hanya kasih kisi-kisi dong. ya, Ya, video promo lah. video promo ya? Buat Berarti promo. Wonder lu main juga kan mestinya? Apa? Lu main juga kan mestinya Wonder? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Gamer ada. aja nih. Jadi siapa Mike? Michael, Michael, si siapa? Pacet, sama si Dika. Oh, Dika. Dika. Oh, lagi Cahyo. engkel. Lagi patah. Eh, ya? lagi engkel di tangannya. Get well soon. Iya. Sun Dika. Dika. Pas boleh. Nah itu dia lagi downhill dia. Ya, katanya lagi downhill. Nah, lu juga kan ada sekte downhill juga tuh. Wih, sekte downhill. Eh, PF goceng. PF goceng. Terakhir gue nonton itu loh downhill di Bogor pas hujan-hujan Oh loh. iya kemarin. ya. Nah, Buset. itu dia tuh. Itu nggak hujan aja orang. Udah. Wah. Licin juga kan itu. Pernah jatuh paling parah. Ngapain tuh? Pas downhill. Downhill. Nah, Jatuh itu gue lagi di Jonggol. Jonggol Di tuh kayak apa tuh itunya tuh downhillannya? daerah Citra Indah. Nah, Waduh. Itu tuh kayak komplek perumahan gitu. Cuman kayak lu sekitar Betonan itu ya. iya peluran gitu. Itu 500 meter tuh beneran lurus jauh. Itu tuh Tapi jadi curam nih. pas di yang 500 meter pas di lurusan panjang itu enggak landai. Cuma karena lu terus Jadi kenceng makin juga. kenceng Iya. juga. Udah gitu sama si Ucil tuh. Ucil sama si Dika. Mereka dari atas lagi. Jadi kayak udah di atas nih. Terus kayak ada perempatan. Nah, ini mereka dari atas lagi. Oh, gitu. Baru dia tuh turun 2 kali, baru nah, gue ngikutin. Udah kan tuh set, di belakang truk goyang dong, speed wobbles. Speed wobbles. Set. Wah, udah nggak bisa nih. Cet, gue lepas. Udah sini satu pertama. Mereka udah sampai duluan kan tuh. Bertigaan. Wah, enggak, gue kesel, masih adrenalin mas bang. Udah gitu, set, wah enggak bisa nih, gue harus turun lagi. Turun, pengen nyampe bawah kan. Set, goyang, udah lepas nih, kiri, gue koreng lagi. Jadi kanan kiri koreng. Kiri kanan koreng sini, tidur telentang. Tidur telentang ya, bete. Nah mungkin pas lo udah lumayan sering nih, lo downhill udah terbiasa, boleh tuh dicoba tuh jadi lo filming Downhill. filming downhill. Nggak percaya kameranya sih. Iya maksudnya, Iya, kameranya ya. Iya. lo jadi fresh banget kan, belum ada men. Nggak, terus gua agak kalau downhill tuh mitos-mitos speed wobbles tuh. Itu Oh iya.
itu emang kita bisa kontrol, kita tahan gitu atau emang udah takdir ilahi itu. Wah, ini pada saat ini speed wobbles gitu. Kadang-kadang Atau dijongkokin aja. iya, gua ada cara nggak ngaruh kan, kadang-kadang turun loss aja nggak ada speed wobbles, lancar aja kan. Kadang-kadang tiba-tiba deng, wah gitu. Ada deh. Iya, itu maksudnya ada nggak apa mungkin gitu. lu udah sering downhill nih, ada nggak misalnya biar nggak speed wobbles diginiin atau digimanain, nah itu apa emang udahlah hajar aja gitu. Gue sempet jujur nanya si Shane Green sih. Dan Green pernah lu Nanya gue DM iya. Yoi. Gue lagi koreng nih kan, aduh anjing gue pengen ikutan downhill lagi gitu. Nah itu setelah hari itu mereka pada downhill lagi tuh. Nanya, aduh gue tanya deh, hai gini gue senang banget sama lo gini. Gue tanya, gimana sih lu ngindari speed wobbles? Yaudah katanya sih, kata Shane Green, kalau truk belakang tuh lebih kenceng, lu tighten lagi daripada truk depan. Terus berat di belakang, terus kayak agak ngejongkok. Gue pas hari itu ngejongkok nggak ngaruh juga. Jadi berat badan lu di belakang, lebih berat di belakang. belakang. Katanya sih gitu, dan gue cobain sempat selesai sembuh gitu, ya udah gitu, emang bener gitu, lebih kontrol jadinya. Lebih kontrol. Mungkin ada juga, mungkin ada pernah tips, kalau tips downhill juga papan lu dibalik kadang-kadang, jadi di depan tuh sedikit gitu, jadi ya itu juga mungkin kan nose lebih luas ya, jadi space, jadi lu bisa lebih ke belakang. Sama katanya kalau lu ngindar tuh slide beda berapa mili tuh ngaruh, jadi lu lebih cepat ngindar katanya. Jadi tracks lu balik gitu, jadi lu papan tailnya di depan. Tapi itu kalau tailnya beda, sekarang kan udah twin nose semua, lu balik sama aja. Tapi ya katanya gitu, tapi itu relate tuh sama yang tipsnya Shane Green. Sama dia bilang juga, lu jangan mikir jatuhnya, mikir landing. Nah lu kan psikologis ya. Iya, psikologis, tapi bener bang gitu. Pas lu kayak lu nyobain gitu, lu jangan mikir jatuh, tetap di atas papan gitu. Kayak saat lu kalau udah mikir speed wobbles, beneran speed wobbles gitu. Itu beneran mitos psikologis, emang kaca sih itu. Size ngaruh tuh. Size papan itu ngaruh. Sama lebar trucksnya juga. Trucks lebih enak lah kalau yang lebar gitu. Ya lebih susah belok kan kalau trucks lebih lebar dari papan atau sama, ini kan lebih susah belok. Lebih rigid nih. Pas dari situ udah deh, hormat sama anak GX sih. GX hormat ya. Oke ya. Emang lu ngedit berarti ada dua angle yang berbeda tuh, dari footage-nya Adit sama footage-nya lu nih. Lu ada jadi susah nggak sih, atau jadi malah kebantu juga, atau terus ada request dari si yang punya Davel sih? Kalau itu sih kayak ini aja sih bang, sebenarnya Davelnya nyerahin ke gue udah, gitu ya. Nih video lu yang pegang, terserah lu mau jadiin kayak gimana gitu. Tapi gue tetap konfirmasi gitu, nggak ya, nih gue bikin kayak gini ya, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak footage dari Adit itu kayak sebenarnya ngebantu untuk mereka yang di Bandung. Cuma kalau yang di Jakarta gue tetap nyari sih gitu. Apalagi untuk stok kalau gedung kan bisa kapan aja gitu. Ini kayak stok shoot buat ya mereka lagi ngapain gitu, momen-momennya itu gue kurang sih. Iya, karena lo itu tadi ya, fokus ke triknya itu kan. Filmingnya itu. Gimana war? Nah kalau kayak masalah pemilihan lagunya, maksudnya nyesuaiin si karakter si brandnya kah, atau emang BM lo aja, atau dari mereka ini? Pas yang makanya kayak lagu gini kemarin itu tuh ngikutin karakter gitu. Karakter si Kiki pertama. Kiki kayak mainnya tuh lebih flow, lebih teknikal gitu. Nah, kalau Agan kan main yang lebih rapih gitu, lebih rapih, terus lebih mainan ledge gitu. Itu pasti gue pikirin juga, dan itu gue beneran telat banget sih mikir buat milih lagunya gitu. Udah kefokus filming shit, gue belum mikir lagu gitu. Soalnya gue udah kalau mau bikin kayak gitu gue nyari lagunya dulu. Jadi enak lo mau substitute perlunya kayak gimana. Iya, sama triknya. Ini kayak gini nih lebih enak gitu. Ya masuk ke lagunya. Lebih masuk ke lagunya. Bener. Ya kadang-kadang kan lo
Iya. filming lain panjang-panjang ternyata lagunya pas coklatnya pendek nggak bakal Iya, kayak nggak nyambung gitu. Aduh, nggak nyambung. sayang nih ternyata Sayang nih, padahal udah Pakai, bagus kan? gitu. Iya, soalnya jarang lah maksudnya kalau dulu kita ngeliat kebanyakan video-video kan maksudnya ya entah Indonesia entah ya masih Asia deh kayak apa ya lagunya bagusnya tapi nggak di apa ya Tidak dikemas dengan iya baik. nggak dikemas dalam artian nggak sinkron gitu loh sama Iya, triknya iya, maksudnya lagunya Yang- apa udah yang penting yang- gua banger sama technical masukin aja semua kadang-kadang sih kalau Iya. yang gue ngerasain kalau video-video skate lokal ya ibarat lagunya tuh teatrikal kayak Iya. misalnya MGMT yang udah megah-megah gitu Ah. tapi triknya nggak megah Nah, gitu. iya. Kalau di kayak ibarat sindrom abis lakai fully flare tuh Iya, ya. iya, bener-bener. Lagunya kan yang kayak dia kan lagu apa sih yang M83 ya kan Iya, yang maunya yang kayak gitu-gitu kan effort, tapi iya. itu kalau triknya nggak megah Kebanting. iya itu ya. kebanting Mungkin karena emang udah dibuka sama si lakainya udah semegah itu Iya, juga gitu. jadi kan kita, oh, ini- ekspektasinya udah di Iya. sini Iya, nih. tapi ternyata kadang-kadang makanya harus explore mungkin kayak hip hop Iya. kan bisa relate tuh sama lebih sama trik biasa juga enak gitu Iya. ya kalau opini gua Ya, kalau atau gitu, enggak indie pop gitu yang maksudnya yang kalem-kalem lah Iya, musiknya daripada atau enggak yang kadang-kadang rock gitu kan rock gahar tapi triknya kurang gahar Iya. kadang-kadang iya ya apaan sih lagunya gitu. gahar Eh. mainnya di les habis itu Iya. cuman ya Iya, flat atau iya, apa kadang-kadang gitu tuh yang agak-agak nggak nyambung gitu. Cocok buat intro biasanya. iya itu bener kadang-kadang intronya doking pas masuk triknya kadang-kadang Kendor. gitu ya maksudnya sayang banget sih nggak apa Emang kadang-kadang mood dari skatingnya gitu juga harus kita pikirin Iya. gitu. Lagunya nih cocoknya apa gitu. Itu sih yang kadang-kadang suka banyak yang kayaknya sih nggak mikir ke situ gitu. Iya, Jadi ya yang penting wah nah, semua trik para apa gokilnya harus masuk nih ya kan Nah, tapi kalau misalkan ini ada ini nggak sih kayak misalkan izin dulu nggak sih kita kalau misalkan bikin video nih, wah gue pengen lagunya ini nih, tuh ada izin khusus gitu nggak sih? Seharusnya sih Atau kita cuma nyantumin ini aja ya? seharusnya sih ada sih harusnya. Cuman kalau di sini kan susah banget gitu kalau buat ngontak gitu kan. Contoh aja kayak siapa namanya Heath Kitcher yang Amerika itu kan pakai lagunya The Smith. Itu kan kayak bayar kan maksudnya bayar gitu. Dari brandnya bayar nih pakai The Smith gitu. Terus kayak siapa Naja yang pakai ACDC itu juga bayar. Dan itu nggak murah juga gitu bang. kayak kalau di luar tuh kayak gue dengar justru interviewnya Arman Maulana nih gue inget banget di sama yang Gofar Hilman di interview Arman Maulana bilang tuh kalau di Jepang kantor record gitu ada orang ngantri itu ngapain bayar royalti jadi kalau wedding singer mau pakai lagunya oh gitu bayar royalti jadi udah se-established itu lah Established itu ya. industrinya gitu nah kalau di luar kan mungkin kayak Nike gitu brand-brand besar itu udah pasti perizinan karena dia bisa ngambil keuntungan itu kalau kayak di YouTube kan lu bisa monetize kan ibaratnya gitu nah kalau lu yang cantumin nggak bayar tapi lu cantumin rekornya lu nggak bakal bisa monetize iya Itu. kayak Maksudnya ke mereka contohnya kan? kayak Maksudnya ke gue mereka. dikasih tahu kemarin Joy yang ngerjain santai dia kan izin tuh sama yang lagunya siapa indie juga sebenarnya cuman diizin dicantumin ya jadi dia nggak bisa monetize walaupun mau viewernya berapapun jadi nggak ada duitnya gitu Yang Nike Astria itu juga kan, Niki Astria kayaknya nggak izin deh gitu tapi kalau penting cantumin. cantumin ya kayak kalau cantumin pokoknya lu nggak bisa katanya kalau Iya. YouTube tuh nggak bisa Nggak bisa monetize. Iya, Cuma nggak bisa itu monetize. aja sih. Kayak kemarin gue kan nonton si Kayo tuh di JK ya. Hmm. Kayak si partnya Jack Cartin yang dulu tuh si siapa sih Kanye West ya, yang dung 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 gitu. Itu nggak ada di take down. Jadi suara dari awal sampai terakhir ya udah nggak ada suaranya aja, Oh, mute iya, aja iya, gitu. iya. Walaupun yang cetak-cetaknya juga nggak ada udah. karena kan nyambung tuh ya Iya, sayang banget sih itu jadinya. Paling itu cuman dari kebijakan dari record labelnya aja nggak sih? Iya. iya Nah, kalau emang pengen itu di take down ya udah take down gitu. tapi sekarang zaman udah canggih jadi lu kalau kayak gue waktu Mark Gatterman kan meninggal gue post di story gue
post, gue bener-bener screen grab dari partnya dia yang di Feel Free. Kan lagunya Pink Floyd tuh. Tiba-tiba ya itu your apa? notif ya? Iya ada notif gitu gue gitu. Jadi kayak udah bisa baca dari suara, algoritmanya udah jadi jadi kayaknya music label tuh nih lagu-lagu under gua gitu, terus kalau ada yang sama langsung ketangkep gitu. Canggih banget sih. Kalau sekarang lebih kalau dulu kan asal kita nggak bilang, artisnya nggak tahu, kita masih kecil, nggak apa-apa gitu kan. Itu sekarang lebih apa? Tapi ya susahnya kalau video skate mungkin ada cetak-cetaknya nggak dapet kali itu itunya. Tapi nggak dapet algoritmanya, jadi nggak ke situ kali. Cuman nggak tahu juga sih. Ya itu aja. Tapi yang paling salut tuh, paling mahal tuh lagunya siapa di Mystery ya? The Zombies. No one told me about her. Itu pokoknya Jamie Thomas apa itu paling BM, jadi itu paling mahal. Lagunya di partnya siapa? Itu tuh gue lupa. Cuman Jimmy itu Carlin, paling bukan? Jimmy Carlin. Lupa ya. Dan dia izin itu. Pasti izin. Itu paling mahal. Padahal The Zombies kan dibanding artis-artis kayak Rolling Stone gitu kan jauh lebih terkenal Rolling Stone. Tapi ini udah BM banget. Nah ini dedikasi juga nih karena udah BM nih, lagunya cocok. Menurut dia cocok. Kalau kita kan ini cocok, aduh udah suruh bayar segini, ya udah ganti aja deh. Mending gitu kan. Daripada ini bener-bener BM, wah udah hajar. Faktor ekonomi tuh. Itu Bentuk menghormati artisnya juga. iya jadi bener-bener ya industrinya udah established dan dulu kan emang video skate buat dijual kan kalau dulu. Beda sama sekarang monetize dari YouTube doang paling sekarang. Dan nggak banyak juga kalau dari video-video luar, malah kebanyakan orang tahu band apa namanya, band tertentu nih malah gara-gara video skate kan, malah akhirnya YouTube nyarinya segala macam, mungkin jadi bisa mungkin kerjasama doang juga bersih. Iya kan. Itu banyak banget tuh yang gua kesini dia habis nonton video ini nih, iya kan. Banyak banget tuh yang membuat selera musik anak skate jadi bagus. Jadi bagus ya. Iya itu. Balik lagi yang lu ngomong itu sih, anak skate tuh nggak cuma apa, lagunya tuh cuma A doang nih, punk rock doang. Ya, jadi orang umum ngelihatnya juga, oh anak skate tuh ya bandnya alirannya ini doang gitu, nggak kayak gitu kan. Tapi ada baik ya, tergantung personalnya juga kan jadinya. Karakter mainnya juga. Nah itu emang fenomena masih nggak tahu. Dulu pasti lu kalau skate dari 2000 sampai 2005-an lu dicap punk rock pasti kan. Itu tuh udah paling aneh itu. Udah kayak stigma masyarakat. Stigma masyarakat tuh aneh. Ke bawah sampai sekarang. Mungkin karena pas zaman dulu kan apa? Iya, video klipnya punk rock itu banyak skate-nya kan. Padahal di kayak kita misalnya yang main skate gara-gara kayak tahun ini kan nggak semuanya punk rock juga padahal. Beragam gitu loh. Beragam sih. Iya kan? Harusnya lebih beragam. Beragam loh. Tapi menarik juga tuh kayak misalkan stigma masyarakat. Gue kemarin sempat baca komen di YouTube-nya tuh, YouTube kita tuh. Gue nggak tahu, lupa episode berapa. Ada yang komen kayak misalkan, gimana sih pandangan masyarakat tuh masih kayak gini nih terhadap skate, bisa nggak tuh skate tuh bisa lebih baik apa segala macam. Nah menurut lu tentang pandangan masyarakat yang menganggap skate tuh kurang atau apa, itu menurut lu gimana tuh? Apakah skate tuh harus berprestasi dulu kah atau apa? Ya sekarang udah terbukti. Sanggu kemarin di SEA Games, ada teman-teman kan pada di SEA Games kan. SEA Games apa? Asian Games kan. Udah berprestasi kan tuh sebenarnya kan. Tapi tetap aja nggak berubah kan. Sebenarnya jadi sebenarnya nggak ngaruh kalau nah tapi emang skateboard ya kalau dibandingin deh misalnya BMX, skateboard sama inline misalnya. BMX udah kelihatan normal kan, lu bawa sepeda tuh kelihatan normal gitu. Inline ya jalan aja kelihatan normal, sepatu roda gitu. Orang kalau skateboard udah emang paling keren jadinya orang ngeliatnya aduh spesial aja gitu orang khusus. Sengak banget nih kalau ada orang dan berisik. Itu dia. Kalau skateboard nggak berisik ceritanya lain, tapi ya itu mungkin berisik ganggu mungkin ya. Terus jadi kelihatan, dan mungkin skateboard kan ya sesuatu yang diperlukan keberanian. Jadi lu harus agak nekat nih orang-orangnya sebenarnya. Nah, orang-orang yang nekat itu kan
ya kalau balik lagi stigma masyarakat, misalnya orang yang tatoan atau nah itu yang apa jadinya stigma masyarakat ya pasti ke negatifnya gitu kalau menurut gua. Tapi ya sebenarnya ya mereka nggak tahu aja gitu. Dan lu kalau gua sih ya emang lu peduli pendapat. Iya sih nggak usah dipeduliin karena lu udah main skate. Kalau ketika lu main skate lu masih peduli sama pendapat orang yang nggak main skate ya lu belum main skate gitu menurut gua sih kalau dan pasti akan kayak gitu nggak toh lo mau berbuat benar pun ya lo nggak bakal bisa nggak bakal bisa ngalangin orang komentar miring juga. Maksudnya ya mau sampai kapan pasti bakal ada ya namanya haters atau apaan sih. Jadi ya udah sih nggak usah terlalu dipikirin kalau menurut gue maksudnya. Ya kita akuin aja. Ya. Kita dalam misalnya filming yang ngerusak pasti ngerusak gitu. Ada unsur vandalisme ya pasti ya. Tapi ya maksudnya ya kalau kita lagi berkarya ya kita berkarya. Cuman kalau udah security maju atau gimana ya kita juga harus mikirin dianya kan. Dia juga punya kerjaan atau apa ya kalau dia berusak dia lagi jaga bisa dipecat segala macam kan itu yang kita harus juga pikirin sebenarnya. Nah itu dia sih yang kadang-kadang skater yang baru-baru nih maksudnya ya entah baru entah apa yang baru-baru ke street nih itu sih yang nggak terlalu aware sama entah security segala macam kan maksudnya kan ada cara-cara tertentu nih buat kita kayak nego biar bisa main atau apa kan kadang-kadang itu dia namanya beli ketoprak kali ya. Oh iya. Adi itu. Adi ya beli ketoprak security. Saya beli ketoprak ya, padahal dia yakin tuh nggak ada. Coba ceritain. Gue nggak ada sih. Gue lupa dia mau nggak cerita kan dia. Soalnya gue pernah kayak pengalaman sih. Nih gue main di Sudirman nih, gue lagi skate terus tiba-tiba ada Pol PP lah. Kayak ngusir gitu kan. Kayak ngusir segala macem. Gue gak tau nih bebek atau gimana, ada skater yang lain yang kayak ngegas gitu loh maksudnya. Padahal sebenarnya bisa dengan cara-cara ya santai segala macam maksudnya kan lebih enak halus tuh, lagi lebih halus lah maksudnya. Jangan nggak usah ngotot yang ya kita skate kayak gini segala macam kan mereka orang awam tuh. Tapi nggak tahu skateboardnya gimana kan. Tapi lu berpikir kayak gini ada pendewasaan dari lu atau memang dari lu usia mudanya emang lu berpikiran kayak gini? Enggak, ini gue bisa berpikir kayak gini karena gue udah melewati masa dulu pernah tuh kayak gitu. Iya kan, lama-lama kita kayak ngotot sama nggak work sih. Nah, gue pas kapan gue mencoba cara sudut pandang lain nih. Gue lagi main di street, diusir nih. Diusir habis itu gue, Pak, kita mau main di mana lagi? Skatepark susah Pak, kan ada di sini. Jauh Pak, ada gitu alatnya. Oh gitu ya. Jadi yang awalnya marah terus kita kasih tahu, ya Pak, skatepark di sini soalnya jauh banget atau enggak skatepark kurang memadai lah Pak atau rame ya, terus kita main di mana Pak? Kasih solusi deh, kalau emang ada ya kita nggak main di jalanan. Ya nah setelah itu malah udah Mas, udah tapi jangan lama-lama kayak gitu loh maksudnya. gitu. Jadi kayak kita nggak perlu lah kita jelasin skateboard tuh di street ya mereka bodo amat nggak tahu orang awam gitu loh. Iya nggak perlu lo ngomong kayak gitu maksudnya. Ya udah kita pakai cara orang awam juga. Iya Pak, kita kan harusnya main di sini emang Pak, tapi kan ini jauh atau salah macam kayak gitu sih maksudnya. Nah, trik-trik itu sih. Berarti tetap aja kan misalnya itu juga yang membuat nilai plus ketika video skate ya di street gitu. Karena memang nggak semuanya boleh atau ada jam-jam tertentu. Iya, ada faktor nah, itu. jadi itu yang membuat lebih greget lah ibaratnya lebih gimana sih? Lebih ya lu dapetin trik atau itu ya lu pada saat itu dan ketika diusir ya udah nggak bisa lagi gitu kan kadang-kadang gitu kan. Ya karena itu seninya kita filming di jalan kan. Nah, nggak cuma lo dapetin triknya tapi gimana cara lo yang bernego tadi itu sih sama yang entah sama security atau warga juga kadang-kadang kan. Gue jadi pernah inget tuh cek spot sama Jimmy dulu. Di Jatinegara ada banks gitu dia tail slide tuh. Itu depan rumah orang persis, jadi ada rolling door. Ada rolling door bener-bener. Ya ada rolling door. Ya dia kan ya rumah lu tiba-tiba ada yang cetak-cetak kan, ya keselin banget. Iya pasti. Dibuka, tapi orangnya kayak udah takut dulu sama kita. Terus jadinya dia lihat ngeliat main skate doang ditutup lagi. Cuman kan
ya untung bisa gitu. Kalau Iya, kalau nggak bisa kan ya tapi kan kadang-kadang kita lu bayangin aja kadang-kadang di rumah lu gitu ada yang nggak berbuat sesuatu gitu kan depan kan itu ngeselin juga kan. Tapi emang dan nggak kenal juga. iya nggak kenal juga, tapi ya namanya kita lagi BM pengen itu ya udah itu juga ya kita di sini orang jahatnya sebenarnya gitu. Itu aja sih. Ya, kalau jadi juga orang berpikiran negatif kan. Iya, jadi ya udah admit aja, akuin aja menurut gua sih. Tapi ya ketika diusir ya udah hormatin gitu. Hormatin. Tapi ketika jangan dia diam aja hajar lagi aja kalau menurut gua sih gitu. Akuin aja, jadi nggak usah lu ada approval dari orang nih skater harus baik-baik gitu ya. Itu nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa sih, maksudnya ya masih jauh lah katanya. Kecuali kalau ada industri kayak Nike nge-chip in courthouse boleh tuh, courthouse LA boleh. Ada yang ngelarang. Boleh main skate dibayarin tuh courthouse, udah deal-dealan sama pemerintah. Itu udah lain lagi. Industri kita kan belum sampai situ ya. Tapi itu juga jadi nggak ada tantangan juga kan lama-lama kan balik lagi. Jadi bete. Iya jadi bete kan. Udah bebas jadi. Dan sekarang ya kalau kayak courthouse sama di spot di kayak di Paris atau di mana kan ada juga ya spot-spot trotoar jalanan yang ada LED-nya juga. Kenapa jadi kelihatan lebih greget situ karena memang kita tahu moodnya. Oh ini bener-bener nggak di sini main skate di situ gitu. Kalau kayak courthouse kan kayak lo udah bete aja dibanding courthouse dulu zaman tahun 90-an gitu kan. Curi-curian, lo bisa dikejar kan, itu polisi datang men, datang. Itu aja sih. Jadinya kita emang anak skate juga pengennya ngelihatnya yang agak-agak ilegal gitu kan, yang bukan buat main skate tapi lu bisa bisa ngetrik atau bisa ya melakukan sesuatu di situ gitu. Ya kayak lu pendaki gunung kan pasti kan lu latihannya misalnya kayak di tempat buat dakinya kan pasti ya challenge-nya ya pas dia ke gunung ya kan. Kurang lebih ya sama seperti itu. Itu aja kenapa balap motor liar akan terus ada terus karena itu di jalanan. Gregetnya balap motor liar. Iya kan? Perbandingan jauh lah. Ada dokumenter tuh kan yang joki balap liar kan dia yang lebih suka yang mana, yang di jalanan gitu. Adrenalinnya ada itu. Ya sama gitu manusia. Enggak tahu. Nggak suka yang nyaman ya. Iya, gitu. Mendekatkan kematian tuh malah lebih lebih greget ya. Lebih greget. Iya dibanding yang nyaman-nyaman aja. Ibaratnya kalau zaman dulu mungkin nonton gladiator gitu, orang bunuh-bunuhan gitu kan. Sekarang balap motor lah. Sama kayak gue nonton film Everest tuh. Kan pendaki-pendakinya kan ditanya tuh, kok lo daki Everest sih, lo nggak takut mati? Ya justru gue daki Everest ya biar gue hidup. Berarti kan ya kayak gitu loh. Udah adrenalin jaki. Adrenalin jaki. Rungsing bos, itu udah rungsing gini-gini aja. Iya. Justru kalau dia nggak daki, ya mungkin dia entah dia sakit lah, malah kepikiran apa kan? Sakit. Iya kan? Misalnya, iya kan malah. Iya. Kan justru itu dia jadi ada alasan dia buat tetap hidup ya karena dia pengen daki. Ya kayak skate. Ya berarti juga alasan mau skate park dibuat banyak juga tetap ya, aja. Tidak mungkin. Tidak menutupi kemungkinan. Kayak balap aja, balap motor sirkuit udah dibuat sebanyak apa coba. Ya, tetap aja balap jalanan ada gitu aja sih pasti. Karena mungkin video skate di skatepark mungkin nggak dinilai itu kali ya. Iya. Padahal bisa aja trik-triknya lebih gila kan di skatepark gitu. Wahnya kurang kali ya. Wahnya kurang gitu. Iya benar. Cuman yang nggak menutup kemungkinan juga kayak misalnya Hit Kirchart, skatepark footage, John Cardiel, skatepark footage kan agak banyak. Tapi ya kalau emang keren ya moodnya tadi videografernya bilang ini moodnya sesuai gitu ya udah lumrah-lumrah aja sih. Cuman pasti banyakan streetnya kalau menurut gua. Ya kayak Hit Kirchart nyoba mega rem ya kan. Tiba-tiba akhirnya nyoba mega rem kan ya itu skatepark kayak apa itu buatan ya. arena skate kan, tapi Hit Kirchart dan mega rem, nah itu kan malah jadi keren aja gitu. Itu aja sih. Cukup kali. Iya. Ada lagi Fadli mungkin yang mau disampaikan? cukup. Buat fans lo atau enggak. buat brand-brand. Ini udah dikasih minuman nih Fadli. Aduh. Deal-dealan bang. Deal-dealan. Dipaksa ya. Katanya nggak mau sober di sini.
Tutup aja, oke. Oke. Yoi.